Siapa sangka, seorang supir taksi biasa ternyata adalah pelindung bagi mereka yang lemah. Dan ini dia alur cerita Taxi Driver Season 3. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Yun Iso. Ia sedang ditahan di sebuah ruangan sempit dan dari ekspresinya terlihat jelas bahwa ia berada dalam kondisi yang sangat menakutkan. Karena tidak tahan lagi, Yun Iso memilih untuk kabur melalui jendela. Para penjaga yang menyadari pelariannya langsung mengejarnya. Yun Iso berlari sekuat tenaga, menembus hutan hingga mencapai ujung pulau. Namun di hadapannya ternyata hanya ada jurang terjal. Tak ingin kembali ditangkap, Yun Iso akhirnya nekat melompat ke lautan. Beberapa saat kemudian, Yun Iso terlihat terbaring di pinggiran pantai setelah terbawa arus laut. Saat itulah ia sadar dan menemukan sebuah botol yang berisi kartu kecil bertuliskan siap menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Segera setelah itu, Yun Iso menelepon nomor tersebut menggunakan telepon umum terdekat. Di tempat lain, panggilan tersebut diterima oleh Jang Sung Chul. Dalam percakapan itu, Yun Iso memperkenalkan dirinya dan meminta pertolongan. Namun, belum sempat ia menjelaskan semuanya, para penjaga yang mengejarnya muncul dan menangkapnya kembali. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, beberapa saat kemudian, Pak Jang langsung mendatangi lokasi telepon umum tersebut. Di sana, ia hanya menemukan kartu pelajar milik Yun Iso. Adegan beralih pada seorang supir taksi sekaligus pemeran utama yaitu Kim Do-gi yang terlihat sedang bekerja seperti biasa. Di saat yang sama, An Go-eun, Park Ji-eun, dan Choi Kyung-go sedang melakukan ritual syukuran atas mobil baru yang akan mereka gunakan untuk menjalankan misi. Tak lama kemudian, mereka menerima panggilan dari Pak Jang untuk segera berkumpul. Begitu pula dengan Kim Do-gi yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Setelah tim lengkap, Pak Jang menjelaskan misi mereka kali ini yaitu adalah untuk menyelamatkan seorang siswi bernama Yun Iso. Karena minimnya informasi, Kim Do-gi memutuskan untuk menyamar sebagai guru di sekolah Yun Iso. Begitu masuk kelas, Kim Do-gi memanggil ketua kelas dan menanyakan keberadaan Yun Iso. Ketua kelas menjawab bahwa Yun Iso telah mengajukan izin untuk mengikuti program belajar ke luar negeri. Ia juga menjelaskan bahwa Yun Iso berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga selama bersekolah Yun Iso bergantung pada beasiswa. Sementara itu, Pak Jang mencari informasi dari nenek Yun Iso, yaitu satu-satunya keluarga yang Yun Iso miliki. Sang nenek mengatakan bahwa Yun Iso sedang belajar di akademi berasrama. Selain itu, terlihat bahwa nenek itu memiliki gangguan pada penglihatannya. Ketika Pak Jang dan Kim Do-gi saling bertukar informasi, mereka sadar bahwa ada yang aneh karena Yun Iso membohongi keluarga dan pihak sekolah kemudian pergi ke luar negeri beberapa hari yang lalu. Setelah itu, Kim Do-gi menemui seorang siswi yang dia curigai tahu keberadaan Yun Iso. Siswi tersebut bernama Yeji. Saat Kim Do-gi menunjukkan kartu pelajar milik Yun Iso, Yeji langsung menangis. Ia kemudian mulai bercerita. Awalnya, Yeji menawarkan sebuah game baru kepada Yun Iso. Karena Yeji harus ke ruang guru, ia meminta Yun Iso bermain dan menggantikannya. Yun Iso pun mencoba permainan itu dan beberapa kali menang. Setiap kemenangan akan mendapatkan poin, dan poin itu bisa ditukarkan menjadi uang nyata. Yeji memberitahunya bahwa ia bisa mendapatkan banyak uang jika terus menang. Mendengar hal itu, Yun Iso langsung tergiur. Selama ini, ia ingin sekali membantu biaya pengobatan mata neneknya. Sejak saat itu, Yun Iso sangat terobsesi untuk mendapatkan uang dan bermain terus-menerus bahkan saat jam pelajaran. Namun perlahan, Yun Iso mengalami banyak kekalahan. Bukannya mendapatkan uang, poinnya justru habis. Suatu hari, tanpa membaca dengan seksama, Yun Iso menyetujui sebuah persyaratan demi mendapatkan poin tambahan. Namun ternyata itu adalah jebakan kontrak hutang. Tak lama kemudian, dua orang datang menagih uang kepada Yun Iso yang terus mengalami kekalahan dan tidak bisa membayar poin yang ia pinjam. Yun Iso baru menyadari bahwa game tersebut sebenarnya adalah permainan taruhan. Setiap kekalahan membuatnya berhutang dengan jumlah yang terus membengkak. Karena tidak mampu membayar, Yun Iso dipaksa mencari pemain baru menggunakan kode referralnya, sama seperti yang dilakukan Yeji. Di mobil itu ternyata Yeji juga ada di sana, di mana Yeji lah yang sengaja menyeret Yun Iso demi keselamatan dirinya sendiri.
Keesokan harinya, Yun Iso mencoba menawarkan game tersebut kepada temannya. Akan tetapi, Yun Iso merasa tidak tega dan kembali mengambil handphone miliknya. Hari-hari Yun Iso terus diliputi ketakutan karena kedua orang preman itu terus berada di sekitar sekolahnya. Puncaknya terjadi pada malam hari ketika dua orang itu datang ke kediamannya untuk menagih uang. Melihat kondisi tersebut, Yeji yang merasa bersalah akhirnya mencoba membela Yun Iso. Ia mengancam akan melaporkan perbuatan mereka kepada polisi. Namun kedua orang itu justru tertawa sebab menurut mereka yang melakukan taruhan bukanlah mereka, melainkan Yeji dan Yun Iso. Mereka menegaskan bahwa jika sampai dilaporkan, pihak sekolah akan mengetahuinya dan bisa saja memutuskan beasiswa Yun Iso. Mendengar hal itu, Yeji dan Yun Iso langsung berlutut dan memohon ampun. Lalu sebagai syarat pelunasan hutangnya, mereka diminta untuk pergi ke Jepang hanya selama 1 bulan. Setelah itu, barulah seluruh hutang akan dianggap lunas. Awalnya keduanya ragu, namun karena tidak ada jalan lain, akhirnya Yun Iso menyetujuinya. Di sini Yeji meminta maaf kepada Yun Iso karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Mereka pun berniat pergi bersama. Secara diam-diam, Yun Iso mengemasi pakaian dan bersiap untuk berangkat. Namun di sisi lain, Yeji ketahuan oleh ayahnya sehingga ponselnya disita. Akibatnya, pada hari keberangkatan, hanya Yun Iso yang akhirnya bisa pergi. Ia pun berangkat sendirian. Setelah mendengar seluruh cerita tersebut, Kim Do-gi dan tim langsung memulai misi penyelamatan Yun Iso. Pertama, mereka mencoba memahami game tersebut beserta aturan-aturannya. Ternyata benar, game itu memang merupakan taruhan yang juga menyertakan pinjaman tanpa disadari para pemainnya. Sasaran utama game ini adalah anak-anak di bawah umur yang minim pengalaman sosial sehingga mudah ditipu dan dijebak. Setelah memahami sistemnya, mereka pun mulai melakukan persiapan. Dengan taksi mewahnya, Kim Do-gi memimpin misi ini, sementara Go-eun, Park Jin, dan Choi Kyung mengikuti dari belakang untuk memberikan bantuan teknis. Go-eun yang merupakan ahli komputer berhasil meretas rekaman CCTV pada saat Yun Iso dikirim ke luar negeri, yaitu ke Jepang. Di sini mereka menyadari bahwa dua orang yang sebelumnya mendatangi Yun Iso hanyalah kurir dari jaringan besar yang belum mereka ketahui. Karena itu, kali ini giliran Go-eun menjalankan tugasnya. Ia menemui Yeji dan menjelaskan semuanya, lalu meminta Yeji mengirimkan link situs game judi itu kepadanya. Setelah mendapat akses ke game, Go-eun pun mulai bermain. Namun ia justru kesulitan untuk kalah, karena setiap kali bermain, ia justru selalu menang. Meski begitu, pada akhirnya Go-eun perlahan mulai mengalami kekalahan, sehingga ia juga ditagih karena tidak mampu membayar. Orang-orang itu pun menawarkan opsi mudah, yaitu berangkat ke Jepang untuk melunasi hutangnya. Melalui penyamaran ini, Go-eun akhirnya mengetahui bahwa perusahaan tempat kedua pria itu bekerja bernama Neko, sebuah waralaba besar yang seluruh dana dan operasionalnya berasal dari Jepang. Dengan informasi tersebut, semuanya menjadi jelas. Game taruhan asal Jepang ini sengaja dibuat untuk mengirim para pelajar yang berhutang ke Jepang apabila mereka tidak mampu membayar. Setelah itu, Go-eun mendapat panggilan untuk segera berangkat ke Jepang. Kim Do-gi dan tim pun diam-diam ikut menyertainya. Sesampainya di Jepang, Go-eun dijemput oleh sebuah mobil, sementara Kim Do-gi dan yang lainnya mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah gedung di tengah kota. Go-eun diminta turun dan langsung dibawa masuk. Di dalam gedung, Go-eun mengaktifkan kamera tersembunyi sehingga Kim Do-gi dan tim dapat melihat kondisi di dalam. Namun setelah ia memasuki sebuah ruangan, tiba-tiba sinyal hilang. Hal ini membuat Kim Do-gi menjadi khawatir dan segera bertindak. Ia masuk ke gedung tersebut dan menghajar semua penjaga yang ada. Setelah mendobrak pintu, ia justru melihat bahwa Go-eun ternyata baik-baik saja dan tidak terluka. Justru orang-orang di ruangan itulah yang telah dibuat babak belur olehnya. Kemudian mereka melihat banyak foto perempuan di dinding ruangan. Kim Do-gi menginterogasi salah satu orang yang bertanggung jawab di tempat itu. Namun orang tersebut hanya menjelaskan bahwa tugasnya adalah menghapus jejak orang-orang yang datang, serta menyebutkan bahwa akan ada mobil yang datang untuk mengambil uang mereka. Setelah itu, Go-eun melacak mobil yang membawanya tadi dan segera mendapatkan lokasinya.
Sementara itu, di sisi lain ada seorang pria bernama Keita Matsuda. Dia menemui Yun Iso yang sebelumnya telah kabur. Karena merasa kesal, Matsuda langsung menghabisi orang yang bertanggung jawab atas kaburnya Yun Iso. Setelah itu, Matsuda dan pengawalnya yang bernama Suzaku melanjutkan perjalanannya. Kembali ke Kim Do-gi, ia tiba di lokasi yang telah dilacak oleh Go-eun. Di sana, ia terlebih dahulu menganalisis tempat tersebut dan berusaha memahami fungsinya. Untuk mengetahui lebih jauh, Kim Do-gi mulai melakukan penyamaran. Namun tiba-tiba salah satu orang meludah dan kebetulan mengenai sepatunya. Kim Do-gi langsung marah dan menghajar mereka semua. Tak lama kemudian, salah satu orang yang berwenang di tempat itu memintanya masuk untuk menyelesaikan urusannya di dalam. Saat berada di dalam, Kim Do-gi meminta untuk bertemu dengan bos mereka untuk meminta ganti sepatunya. Akan tetapi, pengurus tempat itu menolak permintaan tersebut. Ia hanya bersedia memberikan sepatu baru jika Kim Do-gi berhasil mengalahkan anak buah terbaiknya. Mendapat tantangan seperti itu, Kim Do-gi pun dengan senang hati menerimanya. Keduanya lalu bertarung. Pada awalnya, Kim Do-gi cukup kesulitan karena tubuh lawannya sangat kokoh, sehingga pukulannya tidak memberikan dampak berarti. Namun pada akhirnya, Kim Do-gi berhasil menemukan kelemahannya dan kemudian memenangkan pertarungan itu. Karena menang, Kim Do-gi meminta pengurus tempat itu untuk menghubunginya setelah mereka membeli sepatu baru sebagai gantinya. Di sisi lain, kabar mengenai keributan yang dibuat oleh Kim Do-gi akhirnya sampai ke telinga Matsuda. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memberikan sepatu baru untuk Kim Do-gi. Matsuda kemudian segera pergi ke sebuah lokasi dan di sana ia menghabisi seorang wanita yang sudah tidak berguna baginya. Lalu keesokan harinya, polisi melakukan olah TKP untuk mengidentifikasi jasad korban. Di sini, detektif Suzuki Hasashi menyadari bahwa pelaku sengaja memamerkan cara dia menghabisi korbannya. Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Michael Chang dari Interpol. Mulai saat itu, keduanya bekerja sama untuk menangkap sang pelaku. Setelah itu, diperlihatkan beberapa mobil hitam yang ternyata merupakan kendaraan Suzaku dan bawahannya yang sedang memindahkan uang milik Matsuda. Uang tersebut kemudian dibawa ke markas utama. Tak lama setelahnya, Suzaku mendatangi Matsuda untuk melaporkan pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Sementara itu, Kim Do-gi dan timnya berkendara sambil berdiskusi. Dalam perjalanan, Kim Do-gi menyadari bahwa arena pertarungan yang sebelumnya ia datangi adalah tempat yang digunakan Matsuda untuk menyeleksi calon anak buahnya. Ia mengetahui hal tersebut ketika melihat tulisan di papan. Namun tiba-tiba, Kim Do-gi meminta teman-temannya berpisah dengannya karena ada seseorang yang sedang mengikuti mereka. Begitu ia menghentikan kendaraannya, pria yang sebelumnya telah dikalahkannya datang menghampiri. Ia datang bersama detektif Suzuki, yang kemudian meminta Kim Do-gi untuk ikut dengannya. Setelah sampai di kantor polisi, Kim Do-gi langsung diinterogasi. Detektif Suzuki bahkan menghubungi pihak taksi Jepang untuk memastikan bahwa Kim Do-gi memang benar seorang supir taksi. Di sini, Suzuki dan Chang menjelaskan bahwa orang yang dikalahkan oleh Kim Do-gi sebenarnya adalah agen mata-mata dari kepolisian. Tindakan Kim Do-gi telah membuat upaya kepolisian menjadi sia-sia. Setelah itu, Chang mengajak Kim Do-gi untuk bekerja sama menangkap pemimpin sindikat game taruhan. Ia dan timnya telah mencari orang tersebut selama 3 tahun, namun selalu mengalami kesulitan. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa semua pemain meminjam uang dari perusahaan Neko, lalu gagal membayar, kemudian dikirim ke Jepang. Setelah itu, mereka menghilang secara misterius. Orang yang mereka cari bernama Keita Matsuda, seorang pria yang mengendalikan jaringan kejahatan internasional berbasis game. Walaupun diminta bekerja sama, Kim Do-gi belum mau menerimanya. Setelah itu, ia menemui Pak Jang dan yang lainnya untuk membahas kelanjutan misi mereka, karena ternyata pihak kepolisian juga sudah terlibat. Di tengah pembicaraan mereka, seorang mantan Yakuza bernama Hoshino Masahisa tiba-tiba datang. Ia meminta uang wilayah kepada Park Jin dan Choi karena telah mendirikan usaha di daerah kekuasaannya. Setelah menyampaikan tuntutannya, Hoshino pun pergi.
Beberapa saat kemudian, Kim Do-gi mendapat panggilan dari anak buah Matsuda bahwa sepatunya sudah siap. Ia pun pergi ke lokasi yang diberikan dan diminta untuk duduk. Dari balik tirai, Matsuda memerintahkan Suzaku untuk memberikan sepatu baru untuk Kim Do-gi. Setelah itu, Matsuda meminta Kim Do-gi untuk gantian meminta maaf karena telah membuat keributan di tempatnya. Namun permintaan maaf yang dimaksud oleh Matsuda adalah Kim Do-gi harus meninggalkan salah satu jarinya. Kim Do-gi tentu saja tidak mau. Ia pun bertarung dan berhasil mengalahkan mereka satu persatu tanpa sedikit pun terluka. Akan tetapi, di tengah pertarungan, Suzaku datang untuk melaporkan bahwa polisi sedang berada di sekitar lokasi. Karena itu, Matsuda memilih untuk segera pergi. Ternyata Kim Do-gi ikut masuk ke dalam mobil Matsuda dan ia sengaja memancing emosi Matsuda. Akibatnya, Matsuda memerintahkan Suzaku untuk menghentikan mobilnya. Setelah turun, Matsuda dan Kim Do-gi langsung bertarung. Pertarungan keduanya terlihat seimbang dan berakhir tanpa pemenang. Dan justru setelah itu, keduanya menjadi lebih akrab. Matsuda bahkan menawarkan agar Kim Do-gi menjadi anak buahnya. Namun Kim Do-gi menolak dan segera pergi. Keesokan harinya, Kim Do-gi mendatangi Pak Jang dan yang lainnya. Di sana, Go-un memberitahunya bahwa ia telah meretas seluruh situs perusahaan milik Matsuda, namun tetap tidak menemukan apapun. Bahkan informasi mengenai Yun Iso pun tidak ia temukan. Pada saat itu, Kim Do-gi teringat bahwa Matsuda memiliki sebuah kalung yang unik. Ia yakin bahwa kalung tersebut adalah kunci untuk mendapatkan informasi penting tentang Matsuda dan segala hal yang berkaitan dengannya. Mendengar hal itu, Pak Jang menyarankan agar Kim Do-gi mendapatkan kepercayaan Matsuda sehingga ia bisa masuk ke markas utamanya. Setelah itu, seperti sebelumnya, Hoshino kembali datang untuk menagih uang wilayah. Selanjutnya, Kim Do-gi menemui detektif Suzuki dan Chang. Mereka mulai merencanakan sesuatu agar bisa masuk ke markas Matsuda. Di sisi lain, diperlihatkan Matsuda yang sedang mengeksekusi salah satu anak buahnya karena telah berkhianat. Setelah itu, Matsuda melihat keluar jendela dan tanpa sengaja melihat Kim Do-gi yang sedang bertengkar dengan seorang pria. Pemandangan itu membuat Matsuda berpikir bahwa Kim Do-gi bisa menjadi kandidat anak buah baru yang cocok untuknya. Ternyata pertengkaran tadi adalah sebuah sandiwara yang dilakukan Kim Do-gi dengan detektif Suzuki. Kali ini Matsuda sudah serius dengan tawarannya. Ia langsung menemui Kim Do-gi lagi. Keduanya lalu makan bersama di sebuah restoran. Di sana Kim Do-gi mengarang cerita tentang kehidupannya yang keras serta kesulitannya dalam mencari uang. Ia bahkan mengatakan bahwa dulunya ia selalu setia pada bosnya, tetapi ia dikhianati oleh salah satu anggota sehingga ia tidak ingin bergabung dengan organisasi apapun lagi. Mendengar kisah itu, Matsuda kembali menawarkan Kim Do-gi posisi sebagai anak buahnya. Kali ini Kim Do-gi berpura-pura tertarik, namun hanya untuk pekerjaan sampingan, bukan menjadi pekerja tetap. Tentu itu hanyalah taktik belaka. Setelah itu, tugas pertama Kim Do-gi pun dimulai. Ia menemui Suzaku, orang yang bertanggung jawab atas operasi malam ini. Tugas Kim Do-gi adalah mengawasi jalannya pelelangan. Ketika malam tiba, pelelangan pun dimulai. Namun ternyata barang yang dilelang adalah wanita-wanita yang diculik dari berbagai penjuru dunia. Mereka diperjualbelikan sebagai budak. Melihat hal itu, Kim Do-gi dan timnya tidak bisa tinggal diam. Operasi penyergapan pun dimulai. Dengan menggunakan topengnya, Kim Do-gi menghajar satu persatu penjaga yang bertugas. Sementara itu, Park Jin dan Choi Kyung melumpuhkan para pembeli dan Go-un membebaskan semua wanita yang ditahan. Di sisi lain, Suzaku yang sedang berada di toilet diberitahu bahwa operasi mengalami masalah. Ketika ia kembali ke lokasi pelelangan, para wanita telah menghilang dan seluruh operasi malam itu gagal total. Keesokan harinya, Kim Do-gi dan yang lainnya masih berusaha mencari keberadaan Yun Iso. Kali ini, Kim Do-gi benar-benar harus masuk ke markas utama Matsuda demi mendapatkan informasi tersebut. Namun, ia sadar bahwa operasi semalam pasti membuat Matsuda mencurigainya. Oleh karena itu, Kim Do-gi meminta bantuan Pak Jang untuk membuat situasi yang dapat membersihkan kecurigaan tersebut.
Benar saja, begitu Kim Do-gi tiba di markas, Matsuda langsung mencurigai seluruh penjaga magang yang terlibat dalam operasi semalam. Satu persatu dari mereka dihabisi oleh Matsuda, karena menurutnya satu-satunya cara menghilangkan pengkhianat adalah membunuh semua yang terlibat. Sebelum ikut dihabisi, Kim Do-gi mengatakan bahwa Matsuda adalah seorang pengecut karena tidak mau mendengar penjelasan dari mereka, dan tidak mau mencari tahu siapa pengkhianat yang sebenarnya. Namun tiba-tiba Matsuda menerima panggilan dari seseorang yang mengaku telah mengacaukan transaksi semalam. Mendengar hal itu, Matsuda akhirnya percaya kepada Kim Do-gi dan segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang tempat persembunyian si penelepon tadi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lokasi yang dimaksud. Di sana, Hoshino yang juga seorang mantan Yakuza terlihat sedang mengamati situasi dari kejauhan. Di depan Matsuda, Pak Jang menyamar sebagai pemimpin organisasi yang menyerang operasi pelelangan. Matsuda langsung memperingatkannya untuk tidak macam-macam. Saking emosinya, ia bahkan sampai menghina organisasi milik Pak Jang serta sejarah Yakuza yang kini dianggap tidak berguna. Hinaan itu terdengar jelas oleh Hoshino yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan. Ketika Pak Jang hendak menyerang Matsuda, tiba-tiba ia berpura-pura sakit dan darah keluar dari mulutnya. Hal itu membuat Matsuda tidak jadi menyerangnya. Namun Pak Jang berniat menyerang Matsuda dari belakang. Saat itulah Kim Do-gi langsung berpura-pura menghentikannya untuk melindungi Matsuda. Aksi itu membuat Matsuda mulai menaruh kepercayaan pada Kim Do-gi. Karena itulah Matsuda akhirnya membawa Kim Do-gi ke markas utamanya. Di markas itu, semua pengembangan game taruhan dan perdagangan wanita dijalankan dengan sistem yang sangat tertata. Setelah berkeliling, Matsuda mengajak Kim Do-gi untuk bersantai di sebuah ruangan khusus. Saat itu, Matsuda kembali meminta Kim Do-gi menjadi orang kepercayaannya, dan kali ini Kim Do-gi akhirnya menerima tugas tersebut. Sementara itu, Go-eun menyebarkan video penghinaan Matsuda terhadap para Yakuza pensiunan. Dalam video itu, Matsuda menyebut mereka sebagai pengemis dan gelandangan. Hoshino yang melihat video tersebut tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia dan kawan seperjuangannya akhirnya memutuskan untuk membalas dendam kepada Matsuda. Mereka lalu mendatangi dan mengacaukan acara pengangkatan Kim Do-gi yang secara resmi telah bergabung dengan Matsuda. Melihat Matsuda berada dalam bahaya, Kim Do-gi segera berusaha melindunginya. Pada saat yang sama, detektif Suzuki dan Chang juga tiba di lokasi dan langsung menangkap Suzaku beserta anak buahnya. Sementara itu, di sisi lain, polisi sedang mengejar taksi yang dikendarai oleh Kim Do-gi yang saat itu juga membawa Matsuda. Untungnya, Kim Do-gi berhasil meloloskan diri. Setelah mereka aman, Matsuda kemudian membawanya ke markas yang sebelumnya. Dan di sanalah akhirnya Kim Do-gi menemukan sebuah brankas yang berisi semua dokumen dan data penting milik Matsuda. Ternyata sebelumnya Kim Do-gi berhasil mencuri kalung milik Matsuda dan menggunakannya untuk membuka brankas tersebut. Setelah itu, Kim Do-gi langsung memberi pelajaran kepada Matsuda. Kali ini, Kim Do-gi menunjukkan kemampuan aslinya dan menghajar Matsuda habis-habisan. Namun situasi berbalik ketika Matsuda berhasil mengambil sebuah pistol. Hingga saat Matsuda akan menembakkan pistolnya ke arah Kim Do-gi, detektif Chang datang pada waktu yang tepat dan berhasil melumpuhkan Matsuda. Di ruangan lain, Go-eun dan yang lainnya juga berhasil menemukan Yun Iso. Terlihat jelas perasaan lega terpancar dari wajah Yun Iso. Adegan kemudian berlanjut dengan memperlihatkan Yun Iso yang menemui sahabatnya yaitu Yeji. Yeji yang merasa sangat bersalah kepada Yun Iso akhirnya merasa lega karena Yun Iso telah kembali dengan selamat. Namun tugas Kim Do-gi belum selesai karena ia masih harus memberi pelajaran kepada dua orang yang telah mengirim Yun Iso ke Jepang. Di sini Kim Do-gi menghajar kedua orang tersebut hingga pintu ruangan pun sampai penyok. Setelah semua misi terselesaikan, mereka mendapatkan bayaran bukan dari Yun Iso, melainkan uang yang berasal dari brankas milik Matsuda. Dengan begitu, misi Kim Do-gi kali ini pun berakhir. Itu dia alur cerita part pertama dari series Taxi Driver Season 3. Sampai jumpa di part selanjutnya hanya di RTS Cinema.